Allah itu ismuz zat. Sayangnya ada orang yang bahkan melarang tidak boleh berzikir dengan menyebut Allah saja, karena zikir itu harus subhanallah, la ilaha illallah, masya Allah, tabarakallah. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan, tentang Allah, ketuhanan Allah tidak bisa diteliti, dan Allah sudah melarang, silakan berpikir tentang ciptaanku, tapi jangan pernah kalian pikirkan tentang aku. Tapi ternyata saat mengaji kita sibuk berpikir tentang Allah itu di mana. Maka pecahlah pada dua kelompok, antara Wahabi yang menyatakan Allah di langit dengan yang non Wahabi yang tidak setuju bahwa Allah itu di langit. Kita tidak disuruh bertanya Allah itu di mana. Yang penting yakin bahwa Allah itu ada. Kalau ingin pembuktian tentang Allah, maka berfikirlah tentang makhluk ciptaan Allah. Maka dibuatlah kaidah-kaidahnya, cara berfikir, alur berfikir tersebut dalam Al-Quran. Lau kana fihi ma alihatun illallah. Kalaulah di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, la fasadata. Sungguh keduanya, langit dan bumi itu akan rusak, akan binasa. Tapi ternyata langit dan bumi tidak rusak, tidak binasa. Maka membuktikan bahwa di langit dan di bumi Allah hanya satu saja, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ternyata ketuhanan yang Maha Esa itu enggak sesuai, maka diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Karena Tuhan harus ikut budaya setempat. Maka kalau Tuhan di Afrika, Tuhan itu harus rambutnya keriting halus, kemudian kulitnya hitam legam. Kalau Tuhannya di Eropa, Tuhan itu harus rambutnya pirang, hidungnya mancung. Kalau Tuhan di Asia, maka Tuhan di Asia itu mata agak sedikit sipit, rambutnya ikal, kemudian kulitnya panoan sedikit, megluk warna-warni. Ini Tuhan yang berkebudayaan namanya. Maka na'udzubillah. Dan itu menjadi tugas kita. Alhamdulillah umat Islam telah membuktikan posisinya sepanjang sejarah negeri ini, yang paling cinta negeri, yang paling kuat perjuangan, walaupun selalu dituduh sebagai pengkhianat. Sejarah akan meluruskan peristiwa tersebut. Kita diajarkan logika alur berfikir itu di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah menyebutkan hal-hal yang lain tentang dirinya, bahwa penyebutan tentang tempat-tempat tersebut masuk dalam kategori semua yang terkait dengan sifat-sifat Allah, zat Allah, itu masuk dalam kategori ayat yang mutasyabihat, bukan ayat yang muhkamat. Mutasyabihat itu boleh ditakwil menurut sebahagian, tidak boleh ditakwil menurut sebahagian yang lain. Ayat yang terkait dengan sifat dan zat itu semuanya mutasyabihat, tidak ada yang muhkam. Hanya zat Allah saja yang jelas, hanya Allah saja yang jelas disebutkan, diperkenalkan dengan menyebutkan nama, dengan menyebutkan asma. Namanya, nama zat adalah Allah, sedangkan nama sifat yang 99 yang kita hafal. Maka Allah itu menjadi ismuz zat, nama bagi zat yang wajibul wujud. Sedangkan Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir sampai selesai 99, itu adalah nama bagi sifat Allah. Allah yang mana? Allah yang Rahman, pengasih di dunia dan di akhirat. Allah yang mana? Allah yang Rahim, kasih sayang yang hanya di akhirat saja untuk orang-orang yang beriman. Allah yang mana? Yang Muhaimin, yang menguji. Allah yang mana? Yang Ghafur, yang Maha Pengampun. Allah yang mana? Yang Rauf, yang Maha Kasih Sayang, dan seterusnya. Maka Allah itu ismuz zat. Sayangnya ada orang yang bahkan melarang tidak boleh berzikir dengan menyebut Allah saja, karena zikir itu harus subhanallah, la ilaha illallah, masya Allah, tabarakallah. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan, qul ud'ullaha, katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah, awid'ur rahmana, atau serulah ar-Rahman, ayyamma tad'u, manapun pilihanmu, falahul asmaul husna, maka milik Allah itulah nama-nama yang baik, al-husna, nama-nama yang baik. Allah suruh ud'ullah. Tiba-tiba ada yang melarang, tidak boleh sebut nama Allah. Maka menarik, tadi pagi buka media sosial, langsung diperlihatkan seorang anak kecil sakit, jantungnya bocor. Begitu dia merasa sakit, bayangkan bayi masih di bawah 2 tahun belum pandai bicara. Ketika sakit tidak tertahankan,
yang terucap hanya Allah. Bayangkan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk berpartisipasi terhadap anak-anak yang seperti ini. Ketika bahkan orang tua belum mampu untuk berucap Allah saat sakit, hanya ya Tuhan, Allah. Enggak fasih kita, Allah, bukan Allah, Allah. Maka kita kagum ketika dulu Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Dia tidak menyebut Allah, Ahad, Ahad, Ahad. Hanya itu saja yang keluar dari mulutnya, Ahad, Ahad, Ahad. Bukan Allah, Allah. Tapi itu tidak pernah digugat sepanjang sejarah. Nabi tidak mempertanyakan kepada Bilal, wahai Bilal, kenapa ketika engkau disiksa engkau tidak menyebutkan Allah, Masya Allah, Tabarakallah, kenapa hanya Ahad, Ahad, Ahad. Nama boleh apa saja, yang penting itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh kita berimprovisasi. Padahal Ahad itu hanya tentang qul huwallahu ahad, itu saja masuknya. Masuk dalam Asmaul Husna. Allah Al-Ahad, Ahad, Ahad. Ini bahkan Allah pun tidak boleh kita sebut lagi. Masya Allah. Gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat.